Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Miri Umri dan tentu masih di channel Mr. Miri. Nah, di kesempatan ini aku mau sharing dengan kalian terkait dengan cara melihat hasil kelulusan tes SKD CPNS tahun 2021. Jadi untuk kalian yang sudah melaksanakan tes SKD CAT, nah kalian bisa melihat bagaimana caranya kalian lulus atau kalian dinyatakan lulus atau tidaknya ke tahap SKB. Nah, di video ini bakalan aku bahas lengkap, jadi pastikan kalian tonton video ini sampai selesai. Oke, hal pertama yang harus kalian ketahui terlebih dahulu terkait dengan SKD CPNS tahun 2021 ini. SKD CPNS tahun 2021 ini terdiri dari 110 soal yang dikerjakan dalam waktu 10 atau 100 menit. Jadi ada perbedaan kalau 2019 atau tahun-tahun sebelumnya jumlah soalnya hanya 100 soal dan pengerjaan 90 menit, tetapi tahun ini menjadi 110 soal dan dikerjakan dalam waktu 100 menit. Jadi ada penambahan 10 soal berkaitan dengan soal radikalisme pada kategori soal TKP. Kemudian untuk SKD CAT ini terdapat 3 kategori soal yang diujikan. Yang pertama adalah kategori soal TWK atau tes wawasan kebangsaan, kemudian kategori soal TIU atau tes intelijensi umum, dan ketiga adalah kategori soal TKP atau tes karakteristik pribadi. Ketiga kategori soal ini kemudian digabungkan sekali menjadi 110 soal dengan pilihan ganda. Jadi nggak ada esai, yang ada itu cuma pilihan ganda. Selanjutnya dari soal nomor 1 sampai soal nomor 30 itu soal TWK atau kategori soal TWK. Dari soal nomor 31 sampai soal nomor 65 itu kategori soal TIU. Dan untuk soal dari 66 sampai 110 itu kategori soal TKP. Jadi TWK itu 30 soal, TIU 35 soal, dan juga TKP 45 soal. Total semuanya adalah 110 soal. Kemudian selanjutnya terkait dengan passing grade. Passing grade itu apa? Passing grade itu adalah nilai ambang batas yang ditentukan menjadi syarat kelulusan kalian. Jadi passing grade itu setiap kategori soal dari kategori soal TWK, TIU, dan juga TKP memiliki passing grade atau nilai ambang batas tersendiri. Untuk tahun ini, untuk passing grade TWK itu 65. Untuk TIU 85 poin dan untuk TKP 166 poin. Untuk sistem penilaiannya, untuk soal TWK sebanyak 30 soal. Jadi untuk soal TWK ini jika kalian menjawab benar itu akan mendapatkan poin 5 satu soalnya. Jika salah kalian tidak mendapatkan nilai, atau jika kalian tidak diisi tidak ada pengurangan poin. Jadi tetap nilainya 0. Untuk TIU masih sama dengan TWK sistem penilaiannya. Jika kalian menjawab satu soal benar mendapat poin 5, tidak ada pengurangan poin, ataupun jika kalian salah itu mendapat nilai 0. Kemudian untuk TKP ini berbeda. TKP ini setiap jawabannya mulai dari A, B, C, D, dan E itu memiliki poin masing-masing. Poinnya dari poin 1 sampai yang tertinggi poin 5. Misal untuk soal A itu poinnya 1, soal B 5. Jawaban C itu memiliki poin 2 misalnya, jawaban D 3, dan jawaban E itu memiliki poin 4. Jadi setiap jawabannya dari soal TKP ini memiliki poin tersendiri. Jadi walaupun kalian menjawab salah atau tidak tepat jawaban kalian, masih kalian akan mendapatkan poin. Itu pada soal TKP. Sedangkan pada soal TWK dan TIU, jika menjawab salah kalian tidak mendapatkan poin. Sebelum itu aku mau rekomendasikan ke kalian bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Langsung aja kalian klik link yang ada di deskripsi. Dan juga jika kalian mencari buku CPNS dengan kisi-kisi dan pembahasan terbaru, silakan kalian DM ke IG aku Mili Umri atau klik link yang ada di deskripsi. Nah, selanjutnya kita bahas bagaimana sistem kelulusan dari tes SKD CPNS ini. Yang pertama, jika kalian ingin lulus tes SKD CPNS, kalian harus menaklukkan, ini wajib menaklukkan passing grade. Jadi kalian harus lulus ketiga passing grade. Jadi untuk SKD CAT ini kan tadi ada 3 kategori soal, TWK, TIU, dan juga TKP. Masing-masingnya memiliki passing grade. Jika satu saja kalian tidak lolos atau tidak memenuhi nilai ambang batas yang ditentukan, maka kalian tidak bisa untuk lanjut ataupun ke tahap selanjutnya. Jadi secara otomatis kalian gugur ikut tes SKD CPNS ini. Misalnya untuk TWK itu nilai minimalnya adalah 65.
Dan untuk TIU itu nilai minimal atau passing grade-nya adalah 80 dan TKP itu 166. Nah, contohnya kalau misalnya kalian mendapatkan nilai untuk TKP atau TWK itu 65 minimal, kalian lulus passing grade atau nilai ambang batas untuk TWK. Kemudian untuk kategori TIU kalian mendapatkan nilai 85, artinya kalian sudah melewati nilai ambang batas yakni 80. Kemudian pada TKP kalian mendapatkan nilai ataupun mendapatkan poin 165, sedangkan passing grade-nya 166, jadi kurang 1 poin. Nah, maka secara otomatis kalian gugur pada tahapan tes SKD CPNS ini. Jadi ketiganya kalian setidaknya harus mendapatkan nilai minimal untuk kalian bisa dinyatakan lulus dari tahapan tes SKD CPNS ini. Tetapi bukan hanya itu, syarat keduanya, setelah kalian wajib lulus passing grade, kalian nanti akan di ranking kembali. Di ranking di sini dalam artian kalian nanti akan di ranking dari nilai yang terbesar, jadi akumulatif penjumlahan dari jumlah poin yang kalian dapatkan dari soal TWK, TIU dan juga TKP itu dijumlahkan sekali. Nah, selanjutnya itu di ranking kembali, diambil hanya 3 kali dari kuota formasi yang dibutuhkan. Misal contohnya untuk Kanwil Jawa Barat, untuk kuota yang dibutuhkan CPNS penjaga tahanan, misalnya untuk prianya 60 orang, kemudian dikali 3, artinya 60 dikali 3 berarti hanya 180 orang yang bisa melaju ke tahap selanjutnya yakni tahap SKB. Jadi ranking 1 sampai ranking 180 itu lulus dari tahapan tes SKD CPNS. Jadi yang pertama adalah kalian wajib harus lulus passing grade. Kedua, kalian harus masuk ke dalam 3 kali kuota formasi yang dibutuhkan. Kedua syarat tadi, yang pertama lulus passing grade, kedua harus masuk 3 kali perankingan, itu menjadi syarat mutlak kalian bisa dinyatakan lulus tahapan tes SKD dan melaju ke tahapan selanjutnya tes SKB. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan dari teman-teman juga terkait dengan nilai yang besar setiap sesinya. Jadi biasanya untuk tes SKD CPNS ini kan satu harinya terbagi dari masing-masing sesi, ada sesi 1, sesi kedua dan juga sesi ketiga. Begitupun dengan hari-hari selanjutnya. Nah, apakah yang diambil perankingan itu diambil dari orang-orang yang ranking 1 atau yang terbaik setiap sesinya? Belum tentu, karena setiap sesinya itu nanti diakumulasi sekali. Jadi setelah kalian tes CPNS ini, tes SKD CPNS ini, nanti di akhir setelah semuanya selesai tahapan SKD CPNS, maka di ranking lagi kalian semuanya. Jadi ranking itu bukan melihat kalian sesi kalian siapa yang besar atau sesi kedua, ketiga siapa yang terbaik, bukan. Semuanya dijumlah sekali, diakumulatif sekali. Karena yang diambil itu adalah nilai yang terbesar. Belum tentu sesi yang kemarin itu nilainya besar dari sesi yang hari ini, itu belum tentu. Atau yang sesi kemarin itu besar, hari ini nilainya kecil untuk sesi hari ini, kan diakumulatif sekali. Kemudian untuk perankingan juga ini antara pria dan juga wanita dibedakan. Jadi untuk kuota pria yaitu khusus pria perankingannya, untuk wanita juga khusus untuk wanita. Jadi tidak digabungkan, tetapi dipisah untuk perankingan antara wanita tersendiri dan juga untuk pria tersendiri. Selanjutnya ada juga yang bertanya berkaitan dengan bagaimana seandainya jika nantinya dalam sistem perankingan itu ada dari peserta yang memiliki nilai yang sama. Nah, bagaimana sistem ketentuannya, siapa yang masuk untuk tahap selanjutnya, tahap SKB atau yang tidak masuk ke tahap SKB. Nah, kalau kita lihat dari peraturan itu poin 6 dan 7. Untuk poin 6-nya, dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada 3 kali jumlah kebutuhan jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi atau TKP, kemudian nilai TIU dan juga nilai TWK. Jadi dilihat yang pertama sekali, jika ada nilai yang sama itu dilihat dari nilai TKP dulu, kemudian nilai TIU dan juga nilai TWK. Selanjutnya dalam poin 7, dalam hal ini sebagaimana dimaksud pada ayat 6, masih sama dengan berada batas 3 kali jumlah kebutuhan jabatan terhadap pelamar diikutkan ke SKB. Nah, dalam artiannya ini jika nantinya ada poin yang sama antara peserta
yang akan ditentukan siapa yang nantinya lulus ke tahap SKB atau tidaknya. Jadi diambil dari nilai terakhir dulu, nilai TKP siapa yang terbesar. Jika masih sama, kemudian dilihat nilai TIU-nya. Jika masih sama, maka dilihat dari nilai TWK-nya. Nah, contohnya seperti ini. Ini kita lihat kasus dari untuk Poltekip Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekip yang telah dilaksanakan tes SKD CPNS pada April 2021 yang lalu. Nah, di sini kita lihat untuk nama Farhan Putra Lubis kemudian Edi Surata Ginting ini poinnya kan sama, 411 poin. Tetapi siapa yang berhak melaju ke tahap selanjutnya atau tahap SKB, siapa yang tidak? Nah, kita lihat di sini diurutkan dari nilai terakhir dulu, nilai TKP. Nilai TKP-nya sama 181 semua. Kemudian nilai TIU-nya. TIU-nya ini Farhan Putra Lubis memiliki 135 sedangkan Edi Surata Ginting 130. Jadi secara otomatis yang melaju ke tahap SKB adalah Farhan Putra Lubis karena nilai TKP-nya sama, kemudian nilai TIU-nya lebih besar daripada Edi Surata Ginting. Jadi seperti itu untuk menentukan nilai kelulusan jika nantinya ada nilai yang sama ataupun skor akhir yang sama yang menentukan siapa nantinya lulus ke tahap SKB atau tidak pada sistem perankingan. Jadi kalian saat ingin mengisi tes SKD CPNS itu pastikan untuk TWK itu karena jumlah soalnya adalah 30, jadi setidaknya kalian menjawab benar itu 13 soal. Kemudian untuk TIU, jika kalian ingin lulus passing grade, karena passing grade-nya 80 poin, jadi setidaknya kalian menjawab 16 soal. Kemudian untuk TKP, setidaknya kalian menjawab benar dari 45 soal tersebut jika kalian ingin lulus passing grade dengan nilai 166 poin minimal. Jadi kalian setidaknya menjawab 34 soal jawaban yang benar dengan poin 5. Nah, tetapi saran aku jangan kalian hanya terfokus seandainya kalian ingin lulus SKD ini ke dalam tahapan SKB. Jadi jangan kalian patokan setidaknya saya harus lulus passing grade saja. Jadi jangan seperti itu. Kalian cari nilai setinggi mungkin. Jadi tidak ada nilai yang aman. Kalian harus mencari nilai setinggi-tinggi mungkin karena kalian nanti setelah kalian lulus passing grade maka kalian akan dilaksanakan sistem rankingan lagi yang menentukan kalian lolos atau tidaknya dari tahapan SKD CPNS ini ke tahapan SKB. Jadi nggak ada nilai yang aman, kalian cari setinggi mungkin, nilai sebesar mungkin, dengan catatan kalian harus lulus passing grade terlebih dahulu. Bagaimana untuk kalian yang ingin melihat apakah kalian nantinya dinyatakan lulus tahapan SKD CPNS atau tidak? Nah, untuk kalian yang saat ini sedang melaksanakan tes SKD CPNS, kalian bisa melihat skor kalian, berapa nilai yang kalian dapatkan, bisa melalui streaming YouTube dari masing-masing akun atau masing-masing channel akun dari website BKN ataupun website instansi yang kalian lamar. Jadi ada live skornya di YouTube, jadi bisa kalian lihat. Atau jika kalian nantinya saat tes itu di akhir sesi kalian tes, jika kalian mengklik selesai, nanti di akhir sesi di komputer kalian itu akan muncul kalian dinyatakan lolos passing grade atau tidak. Nah, jika kalian telah selesai atau lolos dinyatakan lolos passing grade, nah kalian tinggal menunggu apakah kalian lolos ke tahap SKB itu melalui sistem perankingan. Nah, sistem perankingan ini nanti setelah atau keluarnya nilai tersebut setelah semua tahapan tes SKD CPNS itu selesai. Biasanya 1 minggu setelah tahapan tes SKD CPNS selesai, itu baru akan diumumkan di laman website instansi masing-masing terkait dengan sistem perankingan ini kalian dinyatakan lolos ke tahap SKB atau tidaknya. Untuk CPNS Kemenkumham tersendiri, baik itu penjaga tahanan, pemeriksa keimigrasian atau diploma ataupun yang mengikuti dengan kualifikasi ijazah sarjana, kalian nanti bisa melihat pengumuman untuk siapa saja yang lolos ke tahapan SKB itu di laman cpns.kemenkumham.go.id. Nah, di sana pada menu pengumuman atau pada dashboardnya nanti akan muncul keterangan untuk kalian mengunduh nilai atau mengunduh berbentuk file PDF. Di sana kalian bisa melihat nantinya
apakah kalian dinyatakan lulus tahap SKB atau tidak. Nanti kurang lebih untuk pengumumannya itu sama saja seperti kalian mengunduh file untuk kalian melihat lokasi ataupun jadwal ujian tes SKD CAT yang sudah kalian unduh sebelumnya. Nah, jadi seperti itu saja untuk penjelasan aku kali ini terkait dengan cara kalian melihat lolos atau tidaknya kalian dari tahapan SKD CPNS ini, atau kalian untuk melihat sistem penilaian dari SKD CPNS ini. Jadi semuanya sudah aku jabarkan di sini. Jika kalian masih ada pertanyaan yang belum lengkap atau yang belum aku jelaskan, jadi silakan kalian tanya di kolom komentar dan insya Allah nanti akan aku balas ataupun akan aku buatkan video selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan kalian. Dan untuk kalian yang belum tes SKD CPNS, tetap semangat dan aku doakan kalian semoga lulus tes SKD CPNS tahun 2021 ini. Banyak berlatih, kalian juga bisa berlatih dari YouTube aku. Di sana sudah ada beberapa contoh-contoh soal ataupun beberapa materi-materi soal terkait dengan kisi-kisi tes SKD CPNS, ataupun kalian bisa melihat bagaimana pengalaman aku dulu yang mungkin bisa menjadi referensi kalian, ataupun cara mengisi ataupun cara kalian mengerjakan soal tes SKD CPNS. Di sana sudah jelas, jadi silahkan kalian scroll saja di YouTube aku Mr. Mili. Dan jika kalian merasa video-video aku bermanfaat untuk kalian, sangat membantu, silakan bantu share-nya, bantu like, dan juga tentunya subscribe channel aku agar semakin semangat untuk aku memberikan informasi-informasi terbaru berkaitan dengan CPNS ini. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.